Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Kula baleni malih, ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu ila yaumil kiamah. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, jenenge kitab Hunyah sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungokno nggih. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggo duit hasil dari ngelonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wis pokoknya tuku pulsa yo. Dilayani. Kue kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon nakal. Ya ta ora? Tapi dongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan. Mana rata-rata wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Tak roh. Jenengan wong alim gak roh. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum ya aman. Meskipun nak ora aman, sing salat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim rawani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang nganggo nakal ya digo aktivitas nakal, sing saleh juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin bingung iki maksude piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil mbok jemenan apa mboten ngapunten lho niku. Wedi digo ya haram tenan nek digo. Tapi wis wong kata-katan ge mergawe ya wis. Lah nek ngono sak donya ya haram kabeh. Yo pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekuasaan militer sugih digo ngrusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wis haram kabeh sak donya. Kaji pun haram. Mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nek Amerika sugih dienggo ora ono sing halal nang mbantem ngono ya ora ono sing halal. Lah ndak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu wis yang jauh-jauh. Di luar itu Allah tidak napa? Tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu ndak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radi angel.
Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau enggak ini dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung itu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang enggak jelas fungsinya, misalnya ya, kalau dipakai masjid nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Gua ono kiai-kiai sing foto seguratan ta jembatan, wong fasik yang nganggo, soleh nganggo, penting masjid yo ora utang, yo ora dinggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa ndak? Disita. Sekarang sampean saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik wae. Yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang. Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik ya dalam hukum perang dulu loh ya, enggak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan enggak jelas, pemimpinnya ora jelas bener. Paham nggih? Misalnya ada orang kafir perang, mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh. Asal bagiannya loh ya, wis ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa, sing iki seperti itu. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi, sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Amatlah kemana. Logikanya gampang. Kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf biasanya masjid kok ngeloni nopo? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiyang kafir. Amat kula balekno mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir, dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi 2, anak-anaknya loro, anak-anaknya 5 kok dia anak 5 kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya ya tetap menganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musola, gue kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir. Kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembalikan. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahakada dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo Islam. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu tidak wayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non Muslim 500, yang Muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rungokno tenan, ben para pangeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non Muslim, yang 500 Muslim. Tidak hukum demokrasi, tidak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang tidak soleh, ini papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki.
Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 piro, Mas? Gak iso mesti matematika dene. Piro Kang 500 kali 10? 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok, anake mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang kafir. Gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kabeh haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Congke nak nikah golek cawe wedok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak.